Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah kami di sorga, di tempat ini Bapa, bahkan di rumah-rumah di mana kami beribadah, kami hendak menghayati pengorbanan Kristus yang paling puncak di atas kayu salib demi menebus kami. Tuhan, betapa besar kasih setiamu kepada kami umat manusia yang penuh dengan noda dan celah karena dosa-dosa kami. Kami merendahkan diri. Kiranya kesempatan saat ini di mana kami boleh beribadah dan nanti akan menerima roti dan anggur perjamuan akan menjadi momentum penting bagi pembaharuan budi kami, akal kami dan hidup kami. Oleh sebab itu, kami membuka hati untuk menyambut firman. Firman kudus yang akan mengarahkan kami pada kehidupan yang baik dan benar. Firman Tuhan kekuatan setiap orang dalam memerangi tantangan dan persoalan-persoalannya. Berfirmanlah Tuhan, kami semua umat-Mu, baik yang ada di rumah ibadah Kapel Cikin ini, maupun di rumah-rumah masing-masing, sedia menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yesus mati. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada batang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita melihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat terkejut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sabda Tuhan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kepada kita semua yang ada di rumah ibadah ini, Kapel Cikini, maupun yang ada di rumah-rumah, saya menyapa salam. Saudara-saudara, tema hari ini, Yesus mati, tabir bait Allah terbelah dua. Nah, dulu saya pernah cerita, ada seorang bapak, itu minta doa pelepasan. Pelepasan dari apa? Rupanya dia punya ilmu banyak sekali. Dia dari Indonesia Timur. Saya tidak usah bilang dari daerah mana, tapi dari daerah yang memang banyak opo-opo. Kalau kita di Poso bilang banyak opo-opo. Ya, jangan-jangan di sini ada yang bawa opo-opo. Ya, saya mau bilang,
harus pelepasan ya. Kalau perlu kita pelepasan di kapel ini atau di mana kita nanti tentukan tempatnya. Karena itu tidak akan membuat kita sejahtera. Saudara-saudara, saya beberapa kali melakukan doa pelepasan, tapi yang paling besar itu adalah dari Bapak tadi. Jadi waktu itu dia cerita, saya punya ilmu Pak, saya dulu belajar. Dia kemudian dapat ilmu dan kebal. Dia punya keris panjangnya begini. Lalu kemudian akar-akar, belum lagi di situ ada mantra-mantra, entah dalam bahasa apa, ada mantra-mantra di situ. Semua dia buka. Saya bilang, Pak, ini tidak bisa cuma doa biasa, harus ke gereja. Ya, saya pakai toha waktu itu, saya bawa tim yang berdoa, lalu kemudian saya siram dia dengan air. Ya, bukan baptisan, tapi memang harus disiram. Kita berdoa disiram, lalu kita bakar semua barang-barangnya, kerisnya, akar-akarnya yang sangat banyak itu, dengan benda-benda yang lain. Itu dia bilang waktu dia sudah didoakan dan disiram, plong, kayak terangkat. Sampai sekarang dia bilang, memang kalau hidup dengan ilmu berat. Jadi kenapa dia minta doa pelepasan? Setelah dia pulang dari daerah di mana dulu dia tinggal di sana, lalu di sini dia menjalani kehidupan tapi panas terus. Ini pikiran ini kayak mau hantam orang terus. Itu jangan coba-coba singgung dia. Singgung sedikit dia habis, dia labrak. Ya, itu dulu pernah ada orang buat sesuatu di rumahnya bikin dia marah, dia langsung bawa dia punya penai itu, keris yang panjang itu, dia garis. Jangan coba-coba lewat. Kamu lewat garis ini mati. Sampai begitu, makanya dia bilang, Pak, saya kok rasa apa ya? Jadi terbeban, kok jadi begitu? Saya bilang harus pelepasan Pak, harus pelepasan, kalau tidak berat. Akhirnya kita pelepasan. Jadi puji Tuhan, dia merasa lega setelah itu dan kemudian dia dibebaskan. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan, anere kita tong mangkeni pa doti-doti para ane kita mantohi doti-doti Saya dulu belajar bukan doti tapi waktu main bola supaya kita bisa baku dep ya. Ini tulang kaki dengan kaki yang lain baku dep. Itu dikasih dulu apa? Itu kambuka, saya pernah cerita ya. Itu dulu trompi minta lingkai ya, di kele itu banyak itu yang kasih itu ya. Itu kambuka satu helai itu ditaruh di kaos kaki main bola. Oh itu kita kancang itu. Pokoknya tidak ada yang bisa lawan. Mau baku dep itu tulang kering bisa. Tapi ternyata itu dari ilmu. Kalau saya punya teman dulu ada yang namanya si Teni itu di Tentena, itu kalau dia lari kencang sekali. Sampai orang bilang jangan-jangan dia pakai ilmu ini. Kencang sekali dia lari. Tapi kalau waktu itu dia pernah pertandingan di daerah Poso, dia yang kencang larinya rasa lambat. Dia bilang saya mau tandang itu bola tapi kok palang sekali. Orang bilang itu ilmu orang di sana lebih kencang daripada ngalape ilmu. Iyo. Dia mau tandang bola itu kayak slow motion gitu loh, kayak sotimplang. Padahal biasa dia kalau lari kencang, kalau tandang bola luar biasa. Tapi kali itu kalah dorang. Karena apa? Orang bilang itu ilmu dorang di sini lebih kencang. Dia tahan nganape kaki, nganape lari juga jadi pelang. Jadi saudara-saudara, kalau masih ada yang pakai begitu, lebih baik lepas. Saya bilang memang lepas. Lagi pula itu tidak bisa masuk surga kalau masih pakai yang begitu. Ya, ada yang bilang, Pak, saya cuma pegang itu pisau kecil. Dari mana dulu dapat itu pisau kecil? Saya tidak tahu dari mana. Cuma orang tua bilang jangan buang itu. Saya bilang kalau ada pasan jangan buang, lepas. Ada juga di Jawa ini orang bilang kadang-kadang ada orang yang disebut ada orang yang diikutin, ada pelindung. Ya, kalau orang yang bisa lihat itu kayak harimau begitu. Kayak harimau banyak toh? Ya. Ada lagi yang bilang kayak ada sesuatu. Kita pertama dulu di Makassar itu dia dari Ternate, itu dia pergi di suatu kawasan, dia pulang berjalan, dia pulang Bakuncar, pi antar DP, pi Bakuncar tahu atau Bakuncar, lalu dia pulang di dekat Bajidaka itu ada jambatan merah, orang bilang itu jambatan merah. Orang tusuk dia pakai badi. Dia tidak tahu kalau ada yang kejar dia cuma lihat ada badi jatuh, ada pisau jatuh. Orang yang dia batu dia lari. Tapi itu pisau tidak masuk sama DP punggung, sama DP belakang. Jadi dia tanya sama DP mama, DP orang tua, Mama,
tadi malam saya orang tusu pakai badi, tapi kok itu badi jatuh. Dibilang, ada opa yang jangan ngana. Oh, ada opa yang jangan ngana. Tapi memang itu jago sekali. Itu dulu dia baku tantang ilmu. Ya, tiap apa saya cerita sedikit biar yang punya doti-doti itu mungkin segera lepas. Dia baku tantang ilmu dengan orang Dayak. Kalah dia. Waktu itu kita orang punya lantai asrama ada lantai 3. Lalu kemudian kita orang berkumpul biasa di lantai 3 itu kita orang kumpul-kumpul, bercerita, minum kopi, minum teh. Lalu naiklah si teman yang dari Maluku Utara ini, lalu datanglah orang Dayak. Kondor baku salam. Oh, dia lepas DP tangan. Kita orang bilang kenapa? DP ilmu kancang. Dia lepas, lebih kancang. Ya, ternyata ini teman ini yang sama-sama mahasiswa STT baru pulang dari Malaysia. Dia pelarian, kenapa? Dia bunuh orang di Malaysia. Dia dulu tukang batu, bekerja di jalan. Tapi ada yang bikin emosi orang Malaysia, kok dia lindas pakai lender. Itu apa? Stone walls itu, dia bawa, dia lindas itu orang. Dia bagai dulu baru dia lindas. Habis itu dia lari dari lewat hutan sampai ulang di kampungnya. Kok dia masuk di STT, tapi DP ilmu masih dia bawa. Ya, saudara-saudara, pengalaman kami kalau itu ilmu tidak dibuang, dia tidak bisa lulus. Tidak bisa lulus. Itu orang dari Dayak itu tidak lulus. Yang kawan ini dari Ternate dia lulus. Karena apa? Dia buang. Orang bilang pi buang di WC. Dibuang di sana di WC. Tapi yang tidak bisa hilang itu ini. Yang pelindung. Yang ikut-ikut dia DP opa. DP mama bilang itu susah. Karena dulu ngape opa tanam. Ya. Saya tahu ditanam di mana di situ ya, ditanam. Kenapa saya cerita soal-soal ini, saudara-saudara? Ada tabir-tabir yang kemudian harus dirobek, harus dihancurkan, supaya kita memiliki damai sejahtera Kristus. Kalau tidak, kita akan tersiksa. Itulah sebabnya pada waktu Yesus mati, tabir bait Allah terbelah dua. Untuk makna yang pertama, saya mau menjelaskan bahwa ketika Yesus mati, kan dikatakan di situ mulai jam 12 siang sampai jam 3 malam. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu ada yang bilang, coba lihat itu. Dia babataria memanggil Elia untuk menyelamatkannya. Maka ada orang yang kemudian mengambil bunga karang, mencelupkannya ke anggur asam, lalu mencucukkannya di bambu, di bulu, lalu kemudian memberikan Yesus minum. Ada yang mengatakan jangan, kita tunggu. Siapa tahu Elia datang menyelamatkannya. Tapi Yesus tetap berteriak lalu menyerahkan nyawanya. Ketika dia mati dikatakan bait Allah, tabir bait Allah terbelah dua. Ini makna yang pertama adalah Yesus adalah jalan baru bagi kehidupan beragama. Beriman maksud saya. Kalau beragama itu formal kelihatannya. Lagi pula Yesus dulu tidak membuat kita menjadi satu individu atau pribadi yang beragama. Yesus tidak menciptakan agama, bukan? Dia menciptakan suatu jalan supaya hubungan kita dengan Allah menjadi baik. Cuma orang-orang yang percaya kepada Yesus, termasuk Yesus, itu ditolak oleh orang-orang Yahudi. Sampai-sampai mereka tidak lagi bisa beribadah di sinagoge. Akhirnya mereka kumpul. Di mana Yesus berada di situ mereka beribadah. Dan akhirnya orang memberikan cap. Lihat itu orang-orang Kristen. Persis seperti pengalaman tahun 1517 pecahnya atau pisahnya Protestan dari Katolik. Jadi orang Protestan tidak memaksudkan dirinya menjadi agama Protestan. Cuma waktu itu Martin Luther dengan pengikut-pengikutnya, setelah Martin Luther mengkritik agama utama pada waktu itu Katolik, ada beberapa penyimpangan yang terjadi, lalu dia dieksklusi tidak diberikan lagi kesempatan untuk berkhotbah maupun beribadah di gereja Katolik. Martin Luther beribadah di rumah, pengikutnya makin lama makin banyak, akhirnya mereka beribadah. Orang-orang melihat, lihat itu orang-orang Protestan. Jadi itu istilah label yang sebenarnya artinya negatif.
untuk memojokkan mereka. Tapi lama-lama berkembang dan menjadilah agama yang sekarang kita kenal agama Protestan. Hal itu mirip dengan orang-orang Kristen. Coba lihat orang-orang pengikut Kristus yang dalam bahasa Inggris Christian, yang kemudian menjadi label negatif. Lama-lama berkembang dan menjadilah orang-orang pengikut Yesus sebagai orang Kristen. Karena mereka tidak boleh lagi disebut orang Yahudi. Padahal mereka sebagian besar masih orang Yahudi. Nah, jadi saudara-saudara, prinsipnya Yesus tidak mengajarkan agama, tapi pengikutnya lalu kemudian berkelompok lalu menjadi agama yang mewarisi nilai-nilai ajaran Kristus. Jadi, Yesus adalah jalan baru bagi kita untuk menjalani suatu kehidupan yang baru. Karena di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini. Jadi saudara-saudara, darah Yesus telah memberikan kita keberanian penuh untuk masuk dalam keselamatan, dalam tempat kudus Tuhan. Sebab ia telah membuka jalan yang baru, kata Ibrani. Sebab ia telah membuka jalan yang baru dan menjadi hidup bagi kita. Dan yang hidup bagi kita melalui tabirnya, melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi Ibrani menyimpulkan bahwa Yesus membuka jalan baru dan sekaligus tabir yang baru untuk kehidupan yang baru. Nah, saya jelaskan ini supaya kita punya pemahaman yang sedikit lengkap. Yesus menjadi jalan yang baru. Dengan mengikuti Yesus kita mendapatkan arah yang baru. Karena dulu dalam agama Yahudi praktik beragamanya sudah menyimpang. Nah, saudara-saudara, ketika tabir bait Allah terbelah dua, maka konsep kehidupan kudus bukan lagi hanya menjadi milik eksklusif, milik tersendiri oleh kelompok tertentu, terutama para imam. Dulu kalau masuk ruang maha kudus dari bait Allah, cuma bisa masuk ke situ adalah imam besar. Cuma bisa imam besar. Tapi ketika Yesus mati itu terbelah dua, artinya Yesus menjadi jalan baru bahwa setiap orang, bukan hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang maha kudus. Setiap orang bisa langsung memasuki ruang maha kudus yang oleh Ibrani tadi disebut tempat kudus melalui tabir, yaitu diri Yesus sendiri. Jadi dengan mengatakan Tuhan, saya percaya kepadamu, maka kita masuk ke dalam ruang maha kudus. Kalau tidak, kita akan sekarang harus pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban, untuk menemui apa yang disebut tempat maha kudus. Namun melalui Yesus itu sudah dibukakan. Maksud saya dengan penjelasan ini mau menggambarkan kepada saudara-saudara dan kita semua, keselamatan Yesus yang dulu menjadi keselamatan dalam domain tertentu, dalam lingkupan yang eksklusif Yahudi, sekarang menjadi keselamatan yang kosmologis. Bagi siapapun, untuk siapapun, selama dia percaya kepada Yesus Kristus. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, saudara-saudara, adalah ketika tabir terbelah dua, mau menggambarkan Yesus yang mampu memecahkan tabir-tabir dalam hidup kita. Ya, tabir itu satu, bisa berupa kekuatan-kekuatan yang masih menaungi kita. Yang saya bilang tadi, opo-opo, doti-doti ya. Dulu waktu kita tugas di daerah, wah, orang itu kuat sekali. Bahkan beberapa masyarakat, kalau anak-anaknya mau pergi, biasanya dilengkapin. Ya, ada beberapa daerah itu belum yakin anaknya untuk dilepas kalau tidak dikasih doti-doti, opo-opo. Ya, Pak Feris ya. Saya kira Pak Feris tidak. Kita di sini tidak. Ada di sini yang masih pegang doti-doti. Ya, ada. Kalau ada hari ini ya. Hari ini nanti Pak Ibu Ros ambil air, kita siram dia di sini ya. Hari ini. Jangan saudara-saudara. Karena itu nanti akan berbalik. Saya sudah punya contoh dan pengalaman orang-orang yang menggunakan hal itu berbalik. Dulu saya punya kawan akrab, waktu saya tugas di Palu, dia sering datang ke pastori berdiskusi, sama-sama kita dari Tentena, dari Poso. Lalu dia mengikuti pengobatan-pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif, itu pengobatan sampai saya di bawah saudara-saudara. Dia bilang, Pak Pendeta coba lihat dulu. Itu bagus kok. Saya bilang, bagaimana orang alternatif dibilang bagus? Dia kayak dukun. Saya masuk di rumahnya, di situ ada banyak
bungkusan-bungkusan, katanya itu jampi-jampi apa semua di situ. Yang anehnya saudara-saudara, ini aneh bin ajaib. Dia pegang kayu 2 meter. Kayu 2 meter. Dia bilang sama kita, ini kayu 2 meter. Oh, talebe, di tangan sini talebe sadiki, di tangan sini talebe sadiki. Itu kayu, dia pegang-pegang ini kayu. Saya perhatikan kayak ini, kayak kayu dari pohon kopi. Pohon kopi kan keras toh, yang panjang itu. Saya perhatikan, oh ini kayak kayu dari pohon kopi ini. Dia pegang begini. Tiba-tiba pendek. Tiba-tiba pendek. Jadi dia pegang begini, yang tadi ujungnya panjang ke sana, tiba-tiba dia bikin pendek. Lah, bagaimana ceritanya? Saya bilang, bangke angganya tahu sih. Setannya besar. Bayangkan kayu panjang. Kita lihat, perhatikan. Jadi pendek. Pegang lagi. Keras ini kayu. Kalau ini kayu dari karet bisa mungkin dia buat begitu. Saya bilang, DP guru besar ini. Jadi orang banyak berobat. Dan kawan itu sakit dia datang ke situ. Saudara-saudara, bagus saya lihat. Sampai saya bilang, Tuhan, kenapa kau permalukan hambamu ini begitu ya? Dia datang kepada saya berdoa, dia tidak sembuh-sembuh. Tapi datang sama ini kayu langsung sembuh. Saya kadang-kadang berpikir, Tuhan kenapa? Tuhan kasih jawab. Memang mereka bisa menyembuhkan, tapi itu bukan kesembuhan yang sejati. Suatu waktu dia kehidupannya makin parah, makin sakit, lama-lama lewat. Saya mau bilang, jangan. Bahwa Kristus membuka tabir bait Allah, waktu dia mati, salah satunya adalah untuk memberi jalan kepada kita supaya hidup berkeselamatan bukan lagi cuma milik orang Yahudi, tapi milik semua orang yang percaya kepada dia, sebab dia adalah tabir itu sendiri. Yang kedua, kalau ada kekuatan-kekuatan yang mengganggu, yang mengikuti kita, percayalah bahwa dia adalah kekuatan yang mampu merombak semuanya itu. Mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan, arawenu mapari katubuku, Tuhan kenapa hidupku susah? Jangan berspekulasi tentang penyebab-penyebabnya. Koreksi diri. Ya, saya kalau mendiskusikan ini panjang. Saya lebih baik kalau mendiskusikan kenapa orang susah maju, saya biasanya mulai dari cara hidup. Cara hidupmu. Kalau kau main HP seterusnya tiap hari, itu tidak maju-maju. Ya, saya biasa mulai, ini HP ini lintah. Lintah yang mengisap bukan darah kita tapi waktu kita. Makanya banyak orang gagal gara-gara ini. Tidak bisa menguasai ini. Ya saya kalau di rumah, kalau sudah sampai di rumah simpan saja. Lalu melakukan yang lain. Banyak orang tidak bisa lepas. Jadi diskusi saya kalau orang tidak maju, saya lebih banyak membawa kepada cara hidup. Cara hidup. Ya kan? Karena saya sudah membaca beberapa buku. Ya, ada buku mengenai 8 jam di luar jam-jam utama. Ya, 8 jam di luar jam-jam utama. Karena begini saudara, saya cerita sedikit ya, mungkin ini bisa membantu. Hidup kita itu 24 jam itu adalah dibagi 3 kali 8. 8 jam yang pertama itu kita istirahat. Rata-rata kita istirahat 6 sampai 8 jam. 8 jam yang kedua itu kita kerja. Rata-rata kita kerja 8 jam, kecuali yang suka bolos. Kerja 8 jam, masih ada 8 jam. 8 jam itu adalah jam kita makan, jam kita pergi kantor, jam kita pulang kantor, jam kita istirahat di rumah, jam kita ngobrol, jam kita ngerumpi. Itu 8 jam yang ketiga. Ternyata menurut penulis buku, itu 8 jam yang ketiga sangat-sangat menentukan kesuksesan seseorang. Maka itu saya membaca buku yang berikut, Outliers. Outliers itu berisi mengenai tokoh-tokoh dan orang-orang yang terkenal. Michael Jackson itu, dia latihannya itu lebih daripada hal-hal yang biasa. Itu bapaknya latih dia itu parah banget. Susah betul. Salah sedikit dicambuk kalau baca buku itu. Dia bilang kalau kita belum seperti Michael Jackson, jangan harap kita jadi orang sukses. Grup The Beatles, itu latihannya itu siang, sore, malam kadang-kadang sampai subuh. Hanya untuk meraih suatu keadaan dan kualitas yang sangat tinggi. Jadi mereka menggunakan waktu yang ke-8 tadi. 8 jam yang ketiga. Kalau kita masih suka main-main, masih banyak waktu untuk ngerumpi, ngeluyur, itu tidak mungkin berhasil. Tidak mungkin berhasil.
Ya, jadi tapi kalau umpamanya keberhasilanmu itu kalau soal tadi oke, tidak ada masalah, berarti ada soal lain. Nah, itu harus berdoa itu. Harus berdoa supaya dipecahkan oleh Tuhan tabirnya, penghalangnya. Karena saya kan pernah cerita, ada ponakan kami, ponakan dari Mambutet, itu mau minta menikah. Tapi marga ponakan kami ini dengan marga calonnya itu tidak boleh kawin. Sebenarnya bukan satu turunan. Kalau satu turunan kan tidak boleh kawin. Bukan satu turunan, tapi beda turunan. Cuma katanya dulu opung mereka pernah bersumpah. Mungkin terjadi suatu persoalan lalu bersumpah, keluargamu dan keluargaku, turunanmu dan turunanku tidak boleh kawin. Jadi ketika mereka pacaran, lalu orang-orang tua kenal, oh kamu nggak bisa kawin. Dulu udah ada sumpah. Lalu mereka datang kepada saya, kepada kami. Bapak udah, saya mau menikah. Oh bagus. Tapi begini, orang tua itu nggak bisa mengatakan kami nggak bisa kawin. Karena dulu opung kami itu pernah membuat sumpah. Opa kami lu pernah buat sumpah. Saya bilang, ya sudah, terserah kamu. Tapi saya nggak bisa pisah dari dia, Bapak udah. Tidak bisa pisah dari dia, karena apa? Karena saya sudah cinta. Wah, ini kalau bicara soal cinta, Risma, kalau sudah bicara soal cinta itu ya, itu saudara-saudara jangan terlalu percaya soal cinta-cinta ya. Ya, yang penting hidup, yang penting sukses itu dulu ya. Soal cinta itu urusan ke belakang ya. Saya kira banyak di antara kita udah pacaran sampai 7-8 tahun, bahkan ada yang lebih 10 tahun ya tidak mau pisah. Dulu bilang cinta-cinta tidak jadi kawin kan? Tidak jadi kawin kan? Sekarang baru menyesal, dulu terlalu percaya. Nah, akhirnya mereka bilang begini, tapi udah kami tidak bisa dipisah. Ya sudah, kalau memang kamu sepakat mau menikah, kamu saling cinta, saya memberikan penekanan begini. Kalahkan sumpah opungmu dengan doa Kristus. Maka kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi ikatan itu. Aman sampai sekarang. Aman sampai sekarang. Cuma saya bilang hati-hati, jangan menyimpang. Kalau menyimpang, hukum kutuk yang dulu itu akan kembali. Makanya mereka pernah berantem. Saya bilang, ingat, kalau berantem lagi kembali apa yang menjadi ikatan dari moyang-moyang dulu. Jadi Kristus menjadi penghancur daripada tabir-tabir hidup kita. Ya. Jadi saudara-saudara, ini kelebihan orang Kristen, bahwa dia mempunyai jalan, mempunyai Tuhan yang mampu membuka jalan untuk kehidupan keselamatan kita, dan yang kedua mampu untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan apa saja. Makanya dulu waktu saya mulai pergi-pergi ke Sumatera, dulu sampai di Jawa, lalu ada yang bilang begini, dan dakeni kana, dan darenda keni, maksudnya mau bawa itu. Saya bilang tidak, karena papa saya ajar, ne menupakin cetu kede. Dakuto kasiko, tidak usah pakai itu anak, tidak usah pakai itu kede. Kede itu kayak nyong ya, kayak ucok. Saya cuma punya pesan. Palaimu rima kasar, bara rimbi ikan joumu, dan wendo sambasei. Pura-pura tau rilino sei madago berean majaa. Pergilah ke Makassar atau kemanapun kamu nanti berangkat. Ingat satu hal ini, semua orang di muka bumi ini baik, tidak ada yang jahat. Karena itu, saya selalu berpikiran positif sekalipun orang jahat. Saya pikir kadang-kadang jangan-jangan ini orang tua salah ajar, karena ada orang yang pun melakukan kejahatan kepada saya tetap baik kepada dia. Tapi saya bilang orang tua tidak salah. Dia pasti merumuskan itu dari pengalamannya, bahkan terutama dari imannya. Dia suka membaca itu kitab Abraham. Kalau dulu kata bahasa Posonya itu Ibu Rahima. Dulu waktu saya sekolah minggu dia selalu bercerita sama orang-orang Ibu Rahima, Incema Ibu Rahima. Lama-lama baru saya tahu, Abraham rupanya. Ibu Rahima itu Abraham dalam bahasa Alkitab, bahasa Pamona. Nah, saya pegang itu dan hanya iman yang menjadi kekuatan untuk berjalan. Saudara-saudara, betapa sia-sianya pengorbanan Kristus yang hari ini mati di atas kayu salib. Sampai kegelapan meliputi daerah itu.
bukit-bukit terbelah, bahkan kubur-kubur terbuka. Banyak orang-orang kudus yang tadinya sudah mati, bangkit. Lalu dikatakan, sesudah Yesus bangkit, orang-orang kudus yang bangkit itu masuk ke kota kudus. Masuk ke kota kudus. Menunjukkan kebesaran Tuhan yang maha dahsyat dalam kehidupan orang-orang yang disebut hidup berkeselamatan. Akan terjadi perubahan-perubahan besar. Dengan demikian hari ini, kalau nanti kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus, daparindaya kojo, dihayati betul-betul, pue, katubuku, mungkin dapodo sambinoro, hidup ini mungkin cuma sesaat, tapi saya ingin bermakna. Cara hidup bermakna adalah ikuti terus Kristus, jangan yang lain. Mungkin di kantor di mana kita terhalang banyak hal, ya. Barangkali kita tidak maju-maju karena mungkin ditahu kita orang Kristen. Karena ada yang bilang, ane tokirisitu mapari, dami wongga. Kalau orang Kristen sulit untuk berkembang. Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu. Ada beberapa pengalaman dengan Mama Butet, yang dulu katanya didep. Kalau sudah waktunya Tuhan angkat. Saya bilang sama dia, jangan pakai cara dunia. Sudah ada yang tawarkan 70 juta, 150, 100 sampai 70 juta. Saya bilang jangan. Kalau juga kau lakukan itu, saya langsung berhenti jadi pendeta. Ya kan? Jadi saya bilang, pakai cara iman. Ya kalaupun tidak sampai ke tujuan itu bukan berarti hidup kita kurang bahagia. Sungguh sangat bahagia. Jadi dengan perenungan kita pada hari ini, saudara-saudara, saya mau mengajak kita begini. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Dan maju lagi. Maka majulah yang berjuang, yang sekolah atau yang sedang punya harapan atau apa saja, majulah. Pegang kepercayaan ini. Bersama Kristus kita akan mendapatkan jalan. Sebab ketika dia mati, tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Bahkan bukit-bukit batu terbelah dua. Setan-setan dan kekuatan-kekuatan yang dapat menghancurkan hidup kita akan dapat dipatahkan. Selalu berkata di dalam doa kita, oh Tuhan, pakailah kami dalam namamu, saya ingin menjalani hidup ini. Ada amin? Tuhan memberkati kita. Amin.